Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Salsabila dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 2004-2081. Video kali ini saya buat untuk pertemuan keempat Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu II Permana STMT. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, peristiwa hukum, dan cakap hukum, serta kewenangan berhak. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subjek hukum ini terdiri dari dua, yaitu pertama manusia. Manusia merupakan subjek hukum dari mereka lahir sampai mereka meninggal. Orang yang cakap menurut hukum adalah, atau orang yang dapat dijadikan subjek hukum adalah orang yang berakal sehat dan dewasa. Selain itu, terdapat juga golongan yang tidak dapat menjadi subjek hukum atau orang yang tidak cakap menurut hukum, yaitu orang yang belum dewasa, orang istri dalam perkawinan, dan orang yang berada di bawah pengampunan seperti orang yang sakit jiwa. Yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum untuk tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum sama seperti manusia. Badan hukum ini terdiri dari dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Materi yang kedua adalah objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek hukum dalam hubungan hukum. Objek hukum ini berupa benda atau barang atau hak yang bernilai ekonomis. Objek hukum ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, objek hukum yang berwujud dan tidak berwujud. Dua, objek hukum yang tidak bergerak dan yang bergerak. Materi yang ketiga adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang didasarkan hukum yang menimbulkan atau memusnahkan. Yang dimaksud dengan peristiwa hukum atau kejadian hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, tetapi tidak setiap peristiwa kemasyarakatan akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum dapat terjadi karena dua hal, yaitu pertama, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum adalah semua peristiwa hukum yang terjadi karena subjek hukum, yaitu manusia atau badan hukum, yang dapat menimbulkan akibat hukum. Yang kedua adalah peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan dari subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Peristiwa hukum ini terdiri dari beberapa, yaitu pertama, peristiwa hukum perdata, kedua, peristiwa hukum pidana, ketiga, peristiwa hukum acara, keempat, peristiwa hukum publik, yang kelima, peristiwa hukum internasional. Materi yang keempat adalah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjalin antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Materi yang kelima adalah cakap hukum. Cakap hukum adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang sah secara hukum. Seorang dapat dikatakan cakap hukum apabila ia telah memenuhi beberapa syarat menurut peraturan perundang-undangan, yaitu telah dewasa, berakal, dan tidak dalam status perkawinan bagi seorang wanita. Materi yang terakhir adalah kewenangan berhak. Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan orang lain dari lahir sampai dia mati. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.